Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Salam kenal ya. Pada pertemuan pertama kali ini, kita tidak akan langsung eh, belajar materi IPS kelas 7 itu seperti apa, tidak. Tapi kita perkenalan dulu. Nah, perkenalan yang pertama yaitu satu, perkenalan guru. Yang kedua, nanti akan ada penjelasan dari Ibu mengenai materi apa sih yang akan kita pelajari. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan tugas-tugasnya yang akan diberikan kepada siswa. Jadi penilaian apa saja sih nanti yang akan diberikan kepada siswa. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai dan mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, yang terakhir itu menjelaskan aturan selama belajar. Jadi selama kita belajar online, tetap ada aturan yang harus dipatuhi, baik itu oleh guru ataupun oleh siswa. Oke, kita lanjut ya. Perkenalan, nama saya Amalia, guru di MTS Negeri 2 Pandeglang. Kebetulan di tahun ini mendapatkan tugas mengajar IPS untuk kelas 7 B, E, F, G, dan 8 ABC. Nah, hobi ibu itu ada dua, kuliner dan baca buku. Nah, kalau kalian hobinya apa? Jawab aja ya di kolom komentar YouTube. Nah, lanjut ke KI dan KD yang akan dipelajari. Apa sih KI dan KD? KI itu kompetensi inti, jadi materi yang berisi kompetensi-kompetensi yang akan kalian pelajari dan harus kalian capai. Yang pertama itu ada kompetensi memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka, bumi, geologis, flora, dan fauna. Selanjutnya bisa kalian lihat ya, kalau misalnya ibu kebanyakan ngomong kan bosan juga ya. Hmm. Jadi ada kompetensi inti 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Kalau kompetensi inti 3.1 itu intinya kalian itu mempelajari materinya. Mempelajari materinya itu kan berarti belajar tentang pengertian ruang, pengertian lokasi, apa itu potensi, iklim, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang kita pelajari itu Indonesia cangkupannya. Nah, nanti kalau belajar tentang Indonesia, kita belajar bentuk geografinya, keadaan masyarakatnya, eh, jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Nah, kalau KD 4.1 ini KD keterampilan. Jadi nanti untuk memenuhi KD ini atau supaya kalian bisa dianggap berhasil mencapai KD ini, maka kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi jangan malas mengerjakan tugas. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi di KI 3.1 dan KD 4.1, materi yang akan kita pelajari adalah di bab 1. Nama babnya itu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 materi besar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertian ruang dan interaksi ruang. Ini mulai kita pelajari minggu depan ya. Minggu ini hanya akan diberikan uh, file materi untuk kalian baca. Nanti kita bahas dan kita diskusikan di pertemuan minggu depan, hari Kamis. Nah, kalian baca itu apa pengertian ruang dan interaksi ruang. Nanti akan Ibu perjelas minggu depan. Kemudian ada letak materi kedua, letak dan luas Indonesia. Kemudian materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam, perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi di bab 1 ini kita belajar pertama tentang materi geografi,
materi geografi khususnya Indonesia, kemudian ada materi tentang sosiologi dan ekonomi. Sosiologi itu nanti kita lihat di perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, kalau untuk materi ekonomi itu ada di subbab materi dinamika kependudukan Indonesia. Jadi IPS itu luas ya, bukan hanya menghafal. Nah, bentuk-bentuk penilaian. Jadi yang namanya belajar itu pasti harus ada yang dinilai. Bukan hanya kalian menerima atau mendengarkan, tapi harus ada yang dikerjakan dan diberikan. Nah, bentuk penilaiannya itu ada 3. Kuis, ulangan, tugas. Kalau kuis itu bentuknya sederhana, bisa 1 sampai 5 soal. Bentuknya bisa Ibu dadakan memberikan latihan soal di Google Form atau misalnya memberitahukan terlebih dahulu. Nah, kalau ulangan itu bedanya ulangan dengan kuis, kalau kuis itu bisa ada, bisa tidak. Nah, kalau ulangan itu pasti ada. Ulangan itu begitu kita selesai 2 atau 3 materi, baru kita akan melakukan ulangan. Bentuknya apa? PG dan esai. Kalau misalnya masih pembelajaran online, maka kita kerjakannya di Google Form. Tapi kalau misalnya sudah masuk, ya berarti kita ulangan di kertas. Tergantung keadaan. Tugas. Tugas yang Ibu berikan bukan tugas mencatat ya. Karena tugas mencatat itu sudah ketinggalan zaman. Yang ada itu 1, tugas pengamatan suatu masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu tabel atau misalnya suatu masalah yang kalian harus jawab dan pecahkan. Caranya gimana? Ya kalian baca soalnya dan cari jawabannya. Cari jawabannya gimana? Baca file materi yang Ibu berikan atau kalian cari online. Cari online itu gampang. Jadi jangan hanya tiktokan ya. Materi atau sumber-sumber belajar itu luas. Bisa kalian cari di YouTube, di Google, ataupun bertanya kepada orang-orang sekitar kalian. Nah, tugas yang kedua membuat suatu produk. Yang dimaksud dengan membuat satu produk itu kalian akan membuat suatu karya. Bisa, misalkan tugas membuat peta persebaran penduduk, atau tugas membuat peta Indonesia, atau tugas membuat contoh kerajinan berbahan dasar barang-barang di sekitar rumah kalian. Misalkan seperti itu. Tapi tugas membuat suatu produk yang akan Ibu tugaskan untuk bab 1 ini adalah kalian ditugaskan 1 buat suatu peta, tapi nanti akan Ibu berikan tugasnya begitu kita masuk ke materi yang membahas peta. Jadi jangan dikerjakan dulu sekarang karena nanti akan diberikan tugasnya rinciannya pada saat pertemuannya. Oke. Nah, aturan selama kita belajar. Jadi aturan selama kita belajar yang pertama itu harus hadir tepat waktu di grup IPS. Jadwalnya jam 9, berarti kalian harus hadir jam 9. Bila berhalangan, harus jelas alasannya apa. Tidak boleh, Ibu, saya malas. Itu tandanya memang tidak mau belajar. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan sopan saat bertanya. Tunjukkan kalau kalian adalah siswa yang baik. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, jika ada kesulitan selama belajar, jangan sungkan disampaikan kepada guru. 4. Selalu gunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf bila kalian ingin meminta tolong, dan setelah ditolong oleh teman, atau saat kalian melakukan satu kesalahan. Yang kelima, kerjakan tugas dan latihan sebaik mungkin. Bukan berarti kalian harus mendapatkan nilai 100, bukan, tapi kerjakan sebaik mungkin, jangan asal. Yang keenam, rajin membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber. Ibu tidak punya buku, buka Google.
Ibu tidak punya kuota, pinjam buku ke teman. Ibu tidak punya teman, tanya orang tua. Ibu boleh tanya guru? Boleh. Nah, jadi jangan malu untuk mencari, bertanya dan mencari informasi. Yang ketujuh, kumpulkan tugas tepat waktu. Bila tidak bisa, sampaikan alasannya. Eh, yang ke-8, ingatkan bila guru atau temanmu salah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalnya kalian merasa guru kalian melakukan suatu kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkannya agar kedepannya menjadi lebih baik. Nah, ini ada kata-kata mutiara untuk pertemuan pertama ini. Lihat, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi yang berilmu, yaitu diangkat derajatnya. Ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi nggak rugi kan kalau belajar. Emang capek, tapi nggak rugi. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan kalian kembali ke grup IPS kelas masing-masing dan lihat materi tentang ruang dan interaksi ruang. Tugasnya, ingat tugasnya, hanya membaca. Tidak usah dicatat. Karena apa? File tinggal di-download dan disimpan di HP. Oke, sekian. Sampai ketemu minggu depan.